Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang sama-sama dikasihi Tuhan. Selamat pagi, selamat hari Minggu buat kita sekalian. Juga Majelis Jemaat Karambe mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali datang beribadah di Jemaat Karambe. Selamat beribadah bersama-sama dengan kami. Juga yang mengikuti live streaming Jemaat Karambe, selamat beribadah. Segala hormat dan kemuliaan hanya bagi Allah Tritunggal yang telah menyatakan kehadirannya, kekuasaannya, dan pemeliharaannya dari awal penciptaan dunia ini dan segala isinya. Kita mengakui makna keagungannya yang menyatakan diri dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam tuntunan tema, seperti ibu yang menghibur. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama berdiri. Kita memuji dan memuliakan Tuhan dengan menyanyikan PKJ 120 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Allah Bapa, kami puji Engkau. Segenap jemaat Tuhan, baik yang ada di rumah mengikuti live streaming melalui YouTube channel Jemaat Karambe maupun Bapak Ibu yang ada dalam ruangan ini. Ibadah Minggu Trinitas berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Salam kepada kamu sekalian, Allah Tritunggal menyertai kamu. Menyertaimu juga. Segenap jemaat Tuhan dalam menjalani hidup karunia Tuhan, ada banyak hal yang kadang-kadang membuat kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita merendahkan diri, kita mengaku segala dosa dan kelemahan kita. Allah Tritunggal, dalam kerendahan hati dan penuh penyesalan, kami umat-Mu saat ini datang mengaku dosa. Banyak pikiran, perkataan dan perbuatan kami yang tidak seturut dengan kehendak-Mu. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Karena itu kami datang kepadamu memohon pengampunan-Mu. Allah Tritunggal, ampunilah dan kasihanilah kami yang datang dalam penyesalan. Allah Bapa Pencipta
Segenap jemaat Tuhan, dengarkanlah berita anugerah. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Dalam menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kita, dengarkanlah firman Tuhan ini sebagai petunjuk hidup baru. Pergilah dan lihatlah pekerjaan-pekerjaan Allah. Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Kita akan bermazmur dari Mazmur 66 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Kita akan membaca secara berbalasan. Untuk pemimpin biduan, nyanyian Mazmur, bersorak-soraklah bagi Allah, hai seluruh bumi. Masyurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu. Oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Seluruh bumi sujud menyembah kepadamu dan bermazmur bagimu, memazmurkan namamu. Pergilah dan lihatlah pekerjaan Allah. Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Ia mengubah laut menjadi tanah kering, dan orang-orang itu berjalan kaki menyeberangi sungai. Oleh sebab itu kita bersukacita karena Dia. Ia memerintah dengan perkasa untuk selama-lamanya.
yang matanya mengawasi bangsa-bangsa. Pemberontak-pemberontak tidak dapat meninggikan diri. Pujilah Allah kami, hai bangsa-bangsa. Dan perdengarkanlah puji-pujian kepadanya. Ia mempertahankan jiwa kami di dalam hidup. Dan tidak membiarkan kaki kami goyah. Bersorak-sorai bagi Allah. Puji Tuhan, segenap jemaat, kita patut menaikkan syukur atas waktu dan kesempatan yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Sehingga Tuhan masih memberikan kita peluang-peluang anugerah untuk kita nikmati bersama. Dan dalam hari yang telah Tuhan tentukan, kuduskan dan kita kuduskan melalui ibadah kita yang kedua, kita akan dasari dengan kebenaran firman Tuhan. Sebelum firman ini dibacakan, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, ya Allah Bapa di sorga, pada pagi yang indah ini. Tuhan memberikan kami waktu dan kesempatan untuk kembali berkumpul menaikkan puji-pujian kepada Tuhan. Dan saat ini ya Tuhan, kami juga rindu disapa oleh kebenaran firman-Mu. Ketiga hamba-Mu ini siap membacakan di tengah-tengah ibadah kami pada saat ini. Mohon tuntunan kuasa Roh Kudus melingkupi kami semua, sehingga firman ini boleh menjadi pegangan yang kokoh, boleh menjadi landasan yang kuat, bahkan boleh menjadi pegangan dalam menjalani kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan bagi kami. Dan biarlah Tuhan memberikan kami konsentrasi dengan tuntunan kuasa Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca pada saat ini, yang pertama dari Yesaya pasal 66 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-14. Yesaya 66 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-14. Bersukacitalah bersama-sama Yerusalem, dan bersorak-soraklah karenanya, hai semua orang yang mencintainya. Bergiranglah bersama-sama dia segirang-girangnya, hai semua orang yang berkabung karenanya. Supaya kamu mengisap dan menjadi kenyang dari susu yang menyegarkan kamu, supaya kamu menghirup dan menikmati dari dadanya yang bernas. Sebab beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku mengalirkan kepadanya keselamatan seperti sungai, dan kekayaan bangsa-bangsa seperti batang air yang membanjir. Kamu akan menyusu, akan digendong, akan dibela-belai di pangkuannya. Seperti seseorang yang dihibur ibunya, demikianlah aku ini akan menghibur kamu. Kamu akan dihibur di Yerusalem. Apabila kamu melihatnya, hatimu akan girang, dan kamu akan seperti rumput muda yang bertumbuh dengan lebat. Maka tangan Tuhan akan nyata seperti hamba-hambanya, dan amarahnya kepada musuh-musuhnya.
Demikian firman Tuhan. Pembacaan yang kedua terambil dari kitab Galatia pasal 6, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-18. Galatia pasal 6 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-18. Firman Tuhan, saling membantulah kamu. Saudara-saudara, sekalipun seorang kedapatan melakukan sesuatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah, tiap-tiap orang memuji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggung jawabnya sendiri, dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Mereka yang secara lahiriah suka menonjolkan diri, merekalah yang berusaha memaksa kamu untuk bersunat, hanya dengan maksud supaya mereka tidak dianiaya karena salib Kristus. Sebab mereka yang menyunatkan dirinya pun tidak memelihara hukum Taurat, tetapi mereka menghendaki supaya kamu menyunatkan diri, agar mereka dapat bermegah atas keadaanmu yang lahiriah. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya. Dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Selanjutnya, janganlah ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai roh kamu, saudara-saudara. Amin. Pasal yang ke-10, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12, dan ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahulunya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak,
tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya, janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu. Dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan raya kota itu dan serukanlah. Juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa, untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di rumah yang mengikuti ibadah melalui panduan channel YouTube Jemaat Kerambe, maupun Bapak, Ibu, saudara-saudara yang ada dalam gedung gereja pada saat ini. Selamat pagi, Shalom. Kita patut mengucap syukur Tuhan sudah memberikan kita waktu dan kesempatan sehingga kita telah menjalani 6 bulan di tahun 2022 dan tinggal 6 bulan lagi kita akan mengakhiri tahun ini dengan berbagai-bagai hal. Tapi satu syukur kepada Tuhan bahwa kasih dan anugerah Tuhan senantiasa boleh kita alami.
Melalui minggu ini, Ibu Bapak Saudara-saudara, dalam kalender gereja secara ekumenis, bahwa minggu ini adalah minggu Trinitas, di mana kita memperingati karya Allah Tritunggal, Allah Bapa sebagai pencipta dan berdaulat dalam kehidupan, Yesus Kristus sebagai juru selamat kita, dan Roh Kudus yang tetap menguatkan, menghibur kita. Dan kita gereja Toraja memperingati begitu besar karya Allah di tengah-tengah dunia ini. Sehingga sepanjang 6 bulan ini kita menikmati karya Allah dan kita merenungkan bahwa Allah sungguh nyata dalam sepanjang kehidupan kita. Dan pada minggu ini, di minggu yang pertama di bulan yang ke-7, tema kita untuk kita renungkan bersama, seperti yang dikatakan di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-66 ayat yang ke-13. Seperti seorang yang dihibur ibunya, demikianlah aku ini akan menghibur kamu, kamu akan dihibur di Yerusalem. Seperti ibu yang menghibur. Susi Indo mak pakatana. Ibu bapak saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Mengapa Yesaya berbicara kepada bangsa Israel yang saat itu dalam tawanan di akhir tahun-tahun terakhir di dalam tawanan ini bagi bangsa Israel oleh bangsa Babel? Kita melihat di situ bahwa bangsa ini hidup dalam ketakutan, hidup dalam tekanan, hidup dalam kekhawatiran, dan seolah-olah tidak ada masa depan. Sehingga Tuhan datang seperti seorang ibu yang menggendong dia, memberikan penguatan, memberikan motivasi, bahkan melepaskan seluruh beban-beban yang memberatkan pada saat. Ibu bapak saudara-saudara, yang paling dekat dengan anaknya adalah seorang ibu. Yang paling tahu keadaan dan kondisi dari anak-anaknya adalah seorang ibu. Ya. Coba kita bayangkan kalau anak-anak baru dari kandungan sudah 9 bulan lebih bersama dengan ibunya. Siang dan malam ada bersama. Dilahirkan yang mengasuh adalah ibunya. Ya. Sehingga ada istilah kasih ibu sepanjang masa. Ya. Tidak pernah berkesudahan. Sehingga walaupun anak-anak itu jauh, tetapi kadang-kadang ibu merasakan jika ada sesuatu terjadi bagi anak-anaknya. Ada sinyal, ada kontak batin. Dan biasa seorang ibu berkata, Pak, itulah maaf, petipian, sengak-sengak aku rasa. Ya. Kalau seorang ayah kadang-kadang tidak terlalu banyak begitu. Ya. Dan inilah Yesaya menggambarkan bagaimana Allah peduli kepada manusia. Inilah Yesaya melihat bahwa dia Allah seperti seorang ibu yang selalu menggendong dan selalu melihat setiap saat dalam kehidupan umat manusia. Mengapa? Dari kitab Kejadian pasal 1 dikatakan, dari rupa dan gambar Allah diciptakannya laki-laki dan perempuan. Kita ini adalah milik Allah dan gambar Allah. Tetapi karena dosa, sehingga manusia mengalami berbagai-bagai pergumulan, tantangan, dan hidup. Tapi apa yang terjadi, ibu bapak saudara-saudara? Yesaya menggambarkan bahwa Allah itu seorang ibu yang tahu setiap pergumulan. Lagi saat kita mengalami pandemi ini, ibu bapak saudara-saudara, ada banyak yang membuat kita galau, khawatir, bahkan menjadi
satu pergumulan yang berat dalam hidup kita. Dulu kadang-kadang kita senang berkumpul dengan keluarga, tetapi karena pandemi segala dibatasi. Kita telepon kami mau datang, tiba-tiba dikatakan, oh jangan dulu datang, kamu dari tempat yang jauh. Ya, dulu waktu masih COVID, ini anak kita datang dari Makassar harus diisolasi dulu. Suami pulang dari pekerjaan harus lewat belakang dulu disiapkan segala alat-alat steril. Ini membuat satu pergumulan dan tekanan dalam hidup. Ya. Membuat kita frustrasi. Oh, dan ada banyak. Dalam dunia sekarang ada banyak tantangan dan hambatan yang kita alami dalam setiap kehidupan kita. Dan itu pergumulan berbagai-bagai wujud datang. Ya. Orang tua berkata, yang Nabi ipatu anak kata, ya manda tu di tangaran apa tulah napake na apa tulah nakannya. Tapi jika anak-anak kita bertumbuh dan sudah ada pengaruh hormonal dan dia itu yang nataso itu sengak-sengak mau tetangga. Ya. Tak siara karena maaf atau temepia dan lain sebagainya. Dan lain sebagainya, itulah kekhawatiran. Yang paling dekat dengan anak-anak adalah ibu, tapi juga yang paling cerewet bagi anak-anaknya adalah ibu. Karena inilah satu kondisi persoalan psikis dalam hidup. Karena ibu tidak mau anaknya menjadi apa-apa, menjadi anaknya bermasalah. Saya alami waktu masih di Komisi Perlindungan Anak, ada begitu banyak anak yang bermasalah, yang paling banyak datang untuk membela anaknya adalah ibu. Sudah salah tetapi dia mau membela. Karena itu naluri sebagai seorang ibu. Dia tidak menginginkan lagi di kuamila di penjara, oh nanang niling tedong, tuh mangi ibang dan lain sebagainya, karena dia tidak inginkan anaknya menderita. Inilah yang terjadi bagi Allah kita, ibu bapak saudara-saudara. Di tengah situasi tanpa harapan yang menekan, di tengah begitu banyaknya pergumulan yang terjadi, Allah datang di dalam Yesus Kristus dan berkata, begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Kematian merupakan satu bagian dalam kehidupan manusia. Tapi karena kasih Allah kita diberikan kekekalan, sehingga kita hanya mengalami kematian fisik saja. Tapi kita tidak mati kekal, karena Allah menurut Yohanes 14 ayat 1 dan 3, Allah telah menyiapkan tempat bagi kita. Satu hal yang luar biasa. Oleh sebab itu, di tengah-tengah situasi yang dialami bangsa Israel dan dialami oleh umat manusia, apa yang harus kita mau buat, ibu bapak saudara-saudara? Yang pertama, kasih dan perhatian Allah kepada umatnya tidak pernah putus, selalu nyata dan baru setiap saat, ibu bapak saudara-saudara. Inilah yang menjadi perenungan bagi kita. Inilah yang menjadi kekuatan bagi kita. Dan ini dibahasakan oleh pemazmur dalam Mazmur 66 ayat yang 7, bahwa Tuhan itu mengalirkan keselamatan seperti sungai dan kekayaan bangsa-bangsa seperti batang air yang membanjir. Kata yang dipakai ini, kata membanjir ini air bah, artinya tidak mengenal. Itulah berkat Allah dalam kehidupan. Itulah kekuatan Allah dalam hidup kita, ibu bapak saudara-saudara. Oh iya, tatangga-tangga itu mama sena pematualan katuan tasilo salah nasa. Ya. Kadang-kadang kita itu tak tamak semangat atas segala berkat-berkat yang Tuhan. Dan jika bapak ibu saudara-saudara masih ada sebagaimana ada pada saat ini, kekuatan dan hikmat semata-mata itu karena kasih dan anugerah Allah. Oleh sebab itu, aminkan bahwa Allah selalu hadir
dalam setiap kondisi apapun, meneguhkan, menguatkan, bahkan menggendong kita. Ya, seperti Tuhan Yesus menggendong bayi domba. Itulah tangan Tuhan. Bukankah Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Itu yang pertama yang harus kita pegang teguh dalam. Kemudian mari kita fokus pada besarnya kasih Allah. Pada saat Tuhan Yesus mengutus murid-murid 70 orang untuk mendahului ke tempat-tempat yang lain, diberikan kuasa, bahkan setan tunduk kepadanya. Setelah dia kembali dan dia katakan, Tuhan, kami telah menaklukkan setan atas nama Tuhan. Tapi Yesus berkata, janganlah engkau fokus pada kuasa karena roh itu tunduk kepadamu, tapi fokuslah dan bersyukurlah bahwa namamu telah tercatat di surga. Inilah yang menjadi kekuatan kita, ibu bapak saudara-saudara. Ya. Seberapa orang telah kita bawa, anak kita, keluarga kita, namanya tercatat di sorga. Ya. Ini penting ibu bapak saudara-saudara. Karena kita akan meninggalkan dunia, kita akan menuju ke tempat. Ya. Firman Tuhan berkata, Kejadian pasal 6 ayat 3 katakan, roh Allah tidak lagi bersama dengan kita karena dosa, jadi umur manusia tinggal 120 tahun saja. Mazmur 90 ayat yang ke-10 berkata umur manusia 70 tahun kalau dia kuat 80 tahun. Iya. Tetapi umur tidak ada yang tahu karena ada istilah kronos dan kairos. Kalau kita runut secara kronologis ya lahir sampai tua baru mati. Tetapi kalau kairos banyak orang yang meninggal karena hak kedaulatan Allah. Ini penting direnungkan. Oleh sebab itu kita harus fokus pada kasih Allah yang telah menyelamatkan. Dan yang terakhir ibu bapak saudara-saudara, mari kita memandang pada suasana hidup dalam rangkuman kasih Allah Tritunggal. Galatia yang telah kita baca ibu bapak saudara-saudara, satu nasihat, satu pesan bagi jemaat di Galatia pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-18. Supaya hidup dalam bertolong-tolongan. Iya. Sebagai jawaban atas kasih dan anugerah Allah. Iya. Bukan atas kemampuan kita sendiri. Karena kalau kita menolong seseorang berdasarkan diri kita sendiri selalu ada pamrih. Ya mu tolong nak aku tolong duka, ya mu ben nak aku bengko. Tetapi jika kita menjawab kasih karunia Allah, kita tidak membeda-bedakan siapa yang akan kita tolong dan kita bantu. Ya. Dan menolong bukan hanya dalam bentuk-bentuk materi. Dikatakan kalau ada yang tawar hati kuatkanlah. Ya. Kalau ada yang bergumul doakanlah. Teguhkanlah dalam hidup ini. Inilah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita ibu bapak saudara-saudara. Dan kita aminkan bahwa Allah senantiasa hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Jangan pernah ragukan itu. Ya. Kemudian mari kita fokus pada kasih Allah. Dan kita hidup di dalam kasih mesra. Hidup di dalam kehidupan. Di tengah-tengah kehidupan kita ini. Ya. Da'ana dan mukumbang mesti hakimi satu dengan yang lain. Iya. Salah sidi ima apa salah ki salah sidi ini. Tapi mari kita saling merangkul satu dengan yang lain. Yang tawar hati kita katakan olah susir itu dengan lemah lembut, ya. Yang lain yang dalam pergumulan kita doakan dan lain sebagainya sehingga kita tetap kokoh kuat sebagai saudara bersaudara, baik saudara seiman maupun saudara dalam ikatan keluarga. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati dan Tuhan senantiasa menopang kita. Haleluya, amin. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
dalam menjalani hidup karunia Tuhan ini ada banyak perkara yang kita tidak mampu nyatakan dalam sepanjang kehidupan kita. Tapi jika kita hidup di dalam dan fokus pada kasih karunia Allah, kita akan mampu untuk menjalani setiap yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita merenungkan bahwa begitu besar kasih Allah. Allah seperti seorang ibu yang senantiasa meneguhkan, menguatkan, bahkan mencukupkan segala keperluan yang kita butuhkan. Mari kita sama-sama menaikkan doa kita. Dalam doa Bapa kami kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetap lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita sama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita dalam rumusan pengakuan Imam Rasuli. Kita ikrarkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan memberikan ungkapan syukur melalui persembahan, dan yang menjadi nats persembahan pada saat ini yaitu Mazmur 66 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-14 berfirman, Aku akan masuk ke dalam rumahmu dengan membawa korban-korban bakaran. Aku akan membayar kepadamu nasarku yang telah diucapkan bibirku dan dikatakan mulutku pada waktu aku susah. Sambil memberikan ungkapan syukur, kita mengiringinya dengan menyanyikan Mari Puji Raja Sorga. Persembahan bawalah di
kesabaran kita sejenak. Tentang siapapun dijalankan, ada natura yang akan kita uangkan. Ini untuk pembangunan. Bunga, silakan ditaruh harga. 50 satu kali. Satu kali. 1 juta. Satu kali, 2 kali, 3 kali. Oh ya, terima kasih. Ini dimasukkan kembali untuk PPGT Praya. Kegiatan Praya untuk PPGT di. Oh iya, ini jam 12. Anak muda kita akan berangkat ikut Praya. Ya, silakan ditaruh harga. Satu kali 50 tadi ya, satu kali 100, satu kali, 2 kali, 3 kali. Iya, masih ada? Oh ya, terima kasih atas keuangan natura kita. Terima kasih. Ibu Bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Kita berdoa untuk semua kehidupan kita, rencana-rencana kita. Tuhan senantiasa menopang, bahkan kita bersyukur bersama dengan saudara-saudara kita yang Tuhan sudah boleh tambahkan dan boleh menjalani 1 tahun umur. Dan kita berdoa untuk pertambahan 1 tahun umur ke depan. Bahkan kita juga berdoa untuk beberapa saudara kita yang Tuhan telah tuntun dalam berbagai-bagai acara, sehingga telah selesai melaksanakan upacara pemakaman bagi keluarga mereka, seperti keluarga almarhumah Ibu Maria Datutiku, keluarga Bapak Mayang Tandek. Bahkan ada juga yang telah selesai menikahkan anaknya, seperti keluarga Bapak Herman Rantialo, dan juga beberapa keluarga yang Tuhan tuntun dalam setiap pekerjaan. Juga kita berdoa untuk rencana-rencana kehidupan kita 1 minggu ke depan, pelayanan, juga jemaat yang sementara bergumul oleh karena sakit penyakit, bahkan juga yang sementara persiapan dalam rangka upacara pemakaman. Kita berdoa untuk keluarga besar Bapak almarhum El Katandi, yang besok jenazah dari Nenek Ronald akan dikuburkan. Kita senantiasa topang tuntun segenap keluarga. Juga Nyonya Hardianti, hari ini rencana sesar di Kendari. Juga rencana pemberkatan nikah Mikael Tandigau dengan Anastasia pada tanggal 7 bulan 7 2022. Mari Ibu Bapak Saudara-saudara, kita berdoa dan kita aminkan bahwa doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Segala puji syukur kami persembahkan kehadirat-Mu ya Allah Bapa di sorga. Tuhan sudah menuntun menyertai kami dalam sepanjang minggu dalam berbagai wujud aktivitas kami. Dan saat ini ya Tuhan, kami boleh jeda sejenak, datang berkumpul di gedung gereja di Jemaat Kerambe, bahkan juga yang ada di rumah mereka masing-masing atau di tempat yang mengikuti ibadah melalui live streaming ini ya Tuhan. Semuanya kami boleh aminkan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kami. Allah seperti ibu yang senantiasa menggendong, senantiasa menguatkan, senantiasa memberikan kami motivasi.
untuk menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan, sehingga kami mampu di dalam menjalani semuanya. Kami bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami yang Tuhan sudah boleh tambahkan 1 tahun umur dan boleh menjalani kehidupan 1 tahun. Dan 1 tahun umur ke depan kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Diberkati dan ditopanglah mereka ya Tuhan, sehingga mereka boleh merasakan kasih dan anugerah. Demikian juga yang Tuhan telah limpahkan berkat, bahkan telah tuntun dalam sepanjang pekerjaan, bahkan dalam upacara-upacara pemakaman, baik itu suka maupun duka, mereka boleh bersyukur dan mengaminkan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Demikian juga saat ini ya Tuhan, kami boleh berkumpul dengan keluarga dan anak-anak kami dalam masa-masa libur. Biarlah dalam masa-masa libur ini ya Tuhan, kami boleh menikmati kebersamaan. Mungkin anak-anak kami yang selama ini oleh karena pendidikan, oleh karena pekerjaan, telah jauh dari kami dan mereka boleh datang, dan biarlah selama mereka bersama dan keluarga jalinan kasih, keakraban, mereka boleh nikmati dalam kehidupan mereka. Juga Tuhan, kami berdoa ada beberapa keluarga-keluarga kami yang datang dari jauh oleh karena datang mengikuti acara-acara, baik dalam acara pemakaman maupun dalam acara pernikahan dan syukur. Selama bersama dengan keluarga, biarlah mereka hidup dalam persaudaraan dan rukun, jalinan kasih yang dalam dan boleh menikmati. Dan jika mereka kembali, Tuhan menuntun menyertai mereka. Juga Tuhan yang sementara dalam pekerjaan mereka, baik itu sebagai pegawai negeri sipil, baik itu sebagai karyawan swasta, bahkan yang membuka usaha-usaha, bahkan juga pekerjaan mereka di sawah ladang mereka, bahkan ternak-ternak mereka berkati, sehingga boleh melaksanakan dan menjadi sumber berkat dalam menikmati berkat-berkat Tuhan di dunia ini. Juga ya Tuhan, kami berdoa untuk jemaat-Mu yang sementara bergumul oleh karena sakit penyakit, baik yang sementara dalam masa-masa pemulihan di rumah maupun yang sementara dalam perawatan di rumah sakit. Biarlah semuanya Tuhan berkati sehingga boleh berjalan dengan baik, dan jika Tuhan berkenan, Tuhan akan membangunkan, menyembuhkan, bahkan menguatkan iman mereka ya Tuhan. Juga ya Tuhan, yang sementara dalam duka cita kami serahkan ke dalam tangan kuasa. Kiranya topangan tuntunan Tuhan mereka boleh alami, baik yang masih disemayamkan di tongkonan-tongkonan mereka maupun yang sementara dalam proses untuk upacara pemakaman, kami serahkan ke dalam tangan kuasa. Secara khusus kami berdoa untuk rencana pemakaman Nenek Ronald besok, Tuhan berkati. Dan juga keluarga Bapak Yopi, Bapak Tia, Bapak Meldi yang dalam hari ini berduka cita dan mereka menguburkan orang tua mereka di Palopo. Tuhan senantiasa hiburkan, kuatkan mereka. Demikian juga dengan Ibu Hardianti yang saat ini rencana akan mengalami operasi sesar untuk melahirkan anak di Kendari, berkati. Juga rencana nikah Saudara Mikael Tandigau dengan Anastasia, berkati, sehingga boleh berjalan dengan baik. Juga pelayanan-pelayanan dalam minggu ke depan yang akan kami laksanakan, baik itu dalam pelayanan rutin di rumah tangga, pelayanan insidentil, baik suka maupun duka, kami serahkan ke dalam tangan kuasa. Diberkatilah majelis gereja, diberkatilah semua yang terlibat di dalamnya. Bahkan juga ya Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, diberkati, sehingga boleh menjadi alat berkat. Demikian juga majelis gereja di Jemaat Karampe, berkati, secara khusus yang mengambil bagian pada siang hari ini, berkati, sehingga boleh menjadi berkat dalam kehidupan mereka. Inilah doa kami Tuhan, inilah permohonan, inilah kerinduan-kerinduan kami, yang kami serahkan ke dalam tangan kuasa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin.
dimohon perhatian kita untuk penekanan dan tambahan warta. Namun sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Mahmud Bakri Padang STHMA yang telah memimpin kita pada saat ini, juga kepada Majelis Jemaat Karambe Kelompok Karasik B dan segenap Bapak Ibu, saudara-saudari yang mendukung pelayanan pada saat ini, kami mengucapkan terima kasih. Kita masuk dalam penekanan dan tambahan warta. Penekanan yang pertama, disampaikan kepada anggota jemaat bahwa ibadah PKBGT, PWGT, dan PPGT untuk minggu ini ditunda berhubung karena minggu ini ada ibadah penghiburan di kelompok pelayanan Tondok Lombok. Kedua, persiapan bersama pemimpin liturgi dan pelayan firman ibadah rumah tangga Jemaat Karambe dilaksanakan hari Senin 4 Juli 2022 jam 16. Diharapkan kehadiran semua pelayan. Ketiga, jadwal latihan paduan suara. Paduan suara jemaat hari Senin pukul 18 atau jam 6 sore. Diharapkan kehadiran anggota jemaat Karambe. 4. Ibadah penghiburan almarhumah Ibu Ludia Lapu dan almarhum Bapak Matius Senggo atau Nenek Dian Sabtu 9 Juli 2022 pukul 15.30. Diharapkan kehadiran dan anggota jemaat. Kelima, jadwal ibadah penghiburan almarhum Bapak Martin Payung atau Nenek Dodo. Pertama, Selasa 5 Juli 2022, ibadah pemindahan jenazah dari rumah duka ke Tongkonan Belolangi jam 11. 2. Rabu 6 Juli 2022, doa pagi jam 8, ibadah pukul 16. 3. Kamis 7 Juli 2022, doa pagi jam 8, ibadah pukul 16. 4. Jumat 8 Juli Mantunu, doa pagi jam 8. Sabtu 9 Juli 2022, ibadah pemakaman, doa pagi atau ibadah pemakaman jam 11. Tambahan warta. Yang pertama, ibadah pemindahan jenazah almarhum Bapak Matius Senggo atau Nenek Dian dilaksanakan Kamis 7 Juli 2022 jam 11 siang. Kedua, ibadah keluarga Bapak Minggu Tandigau Kelompok Pelayanan Karasik B dilaksanakan pada hari Rabu 6 Juli 2022 pukul 15 dalam rangka persiapan pemberkatan nikah saudari Anastasia dengan saudara Mikael Tandigau, anak dari Bapak Minggu Tandigau, yang akan dilaksanakan pada hari Kamis 7 Juli 2022 di Gereja Stasi Santa Benedictus Beteng Pangling. Resepsi pernikahan di Tongkonan Pengalak Talung Lipu. Penyampaian ini merupakan undangan bagi kita semua. Yang keempat, ibadah syukur atas selesainya pemberkatan nikah saudara Mikael dengan anak Anastasia dilaksanakan Sabtu 9 Juli pukul 14 di rumah Bapak Minggu Tandigau Kelompok Karasik B. 5. Ibadah pemakaman almarhum Bapak Elka Tandi atau Nenek Ronald dilaksanakan di Tokala Senin 4 Juli 2022 jam 10 pagi. 6. Ibadah rumah tangga Kelompok Karasik B di rumah Bapak YS Dalipang dipindahkan ke rumah Bapak
Enos Tandiarang. Ada surat masuk. Pemerintah Lembang Rinding Batu menyampaikan kepada seluruh masyarakat yang belum vaksin tahap 1, tahap 2, dan booster untuk hadir dalam pelaksanaan vaksin yang akan dilaksanakan pada Senin 4 Juli 2022. Waktu jam 9 sampai selesai. Tempat Aula Kantor Lembang Rinding Batu. Dan tetap mengikuti protokol kesehatan. Demikianlah penekanan dan tambahan warta, dan atas perhatian kita diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat kekasih Tuhan, mari kita bersama-sama berdiri. Kita memuji dan memuliakan Tuhan dengan menaikkan pujian, Ya Allah yang Maha Tinggi. Segenap jemaat Tuhan, pergilah, jalanilah kehidupanmu dengan keteguhan dan kekuatan yang asalnya dari Allah saja. Bagaikan seorang ibu, Ia setia menguatkan dan menghibur engkau dalam sepanjang perjalanan kehidupanmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita bersyukur dan menutup ibadah kita pada saat ini dengan menyanyikan Besarlah Kasih Bapakku. Mana
Demikian lagi ibadah kita pada saat ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.